Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang ayat hukum tentang kewajiban menegakkan keadilan, yaitu yang dibahas adalah surah Al-Maidah ayat 8 dan surah An-Nisa 58, 105, 107, 108, 112 dan 135. Namun di sini yang lebih banyak dijelaskan yaitu Al-Maidah ayat 8, yaitu Al-Maidah ayat 8 ini sebagai ayat-ayat itu senada begitu. Jadi Al-Maidah ayat 8 ini yang diuraikan tafsirnya di sini. Setelah ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kau menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita masuk kepada penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi. Maksudnya, jadilah kamu atau jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah, bukan karena manusia atau popularitas. Dan hendaklah kalian jadi saksi yang adil, tidak berbuat curang. Menegakkan kebenaran itu terhadap orang lain dengan cara melakukan yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dalam rangka mencari keridhaan Allah, atau memperingatkan kepada manusia supaya melakukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dengan cara yang diridhai oleh Allah. Jadi di sini ada dua, kita sendiri yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, atau kita memberikan nasihat kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik dan diridhai Allah. Nah, di sini poinnya, kita tidak boleh menyampaikan sesuatu itu yang tujuannya baik tetapi dengan cara yang salah, yaitu mungkin saja cara-cara yang salah itu kebenaran yang akan kita maksud sampaikan itu tidak sampai karena melalui cara yang salah. Misalnya mendekti, ujaran kebencian, mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi metode-metode menyampaikan itu ada ya yang diridhai oleh Allah. Mungkin kita bisa mengambil bagaimana cara Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Nah, dalam As-Sahihain ditegaskan bahwa Nu'man bin Bashir, ini cerita tentang keadilan ya, ringkasnya begitu. Nu'man bin Bashir ini mengatakan, ayahku pernah ingin memberikan sesuatu kepadaku, tapi tidak memberikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Sehingga ibunya itu berkata, aku tidak ridho kalau engkau memberikan sesuatu ini kepada satu orang anak saja. Sehingga Rasulullah bawa masalah ini kepada Rasulullah, apakah dia mau menjadi saksi tentang pemberianmu kepada salah satu anak ini. Kemudian ayahnya Luqman tadi mendatangi Rasulullah, lalu menanyakan bahwa dia ingin memberikan sesuatu kepada anaknya yang satu aja gitu. Lalu Rasulullah bertanya, kamu juga memberikan ini kepada yang lain? Dia jawab tidak.
Nah, Rasulullah nggak mau. Kamu harus memberikan, kamu tidak boleh memberikan kepada salah satunya, tapi berbuat adillah kepada yang lain, terhadap anak-anak yang lain, begitu ya. Sesungguhnya Rasulullah tidak mau menjadi saksi atas ketidakadilan itu. Kemudian ayahnya itu pulang dan nggak jadi atau menarik kembali pemberiannya. Nah, di sini bahwasanya keadilan itu sebenarnya bisa aja salah satunya itu adalah ukuran itu sama gitu ya. Tetapi yang paling tepat itu mungkin salah satu unsurnya itu kesamaan atau seimbang. Namun pengertian keadilan itu lebih tepatnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, jadi sesuai dengan ukurannya. Nah, disitulah mungkin dari definisi keadilan yang paling tepat itu adalah meletakkan sesuatu atau menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ukurannya. Syuhada abil qis. Syuhada abil qis itu artinya syahadah adalah persaksian atau kesaksian. Maksudnya adalah menyatakan kebenaran. Jadi keadilan itu sesuatu yang benar, tidak dikurang, tidak lebih. Ya, itu ditujukan kepada para penegak hukum, pemegang kebijakan dan lain sebagainya ya. Yang khususnya dulu misalnya itu para hakim yang berkecimpung di bidang hukum. Mungkin jaksa, pengacara, para polisi, bahkan di sini pemimpin pakainya pemimpin. Kalau dalam teras politika itu ada eksekutif dan legislatif selain yudikatif yang ibu jelaskan tadi tentang penegak hukum ya, orang-orangnya itu hakim, jaksa, pengacara, polisi dan lain sebagainya itu adalah yudikatif. Jadi kalau secara umum semua pemimpin harus menjadi sesuatu ya, penyaksi yang adil begitu dalam hal keputusannya ataupun dalam hal kebijakannya. Tidak memihak pada salah satu, tidak sebelah, tidak terpengaruh kepada apapun ya, atau apakah itu golongannya, kerabatnya, atau dipengaruhi karena harta, emosi-emosi yang lain juga ya, karena perbedaan agama, karena perbedaan suku, perbedaan ras, tidak boleh ada itu. Jadi kalau dia melakukan kesaksian itu harus adil, qis itu adil. Maksudnya di situ ya, qis itu adalah adil, atau lebih tepatnya mungkin bijak ya, kalau memang memutuskan suatu kebijakan. Keadilan adalah neraca kebenaran, sebab manakala terjadi ketidakadilan pada masyarakat, apapun sebabnya, maka akan lenyaplah kepercayaan mereka dan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan perpecah belahan umat. Maka bencana pun akan menimpa tidak hanya pada orang yang tidak berbuat adil itu, tetapi pada semuanya akan terdapat dampaknya. Begitulah ketentuan dari Allah gitu ya. Kalau seseorang tidak melakukan itu, kita bisa melihat di mungkin di dalam kitab suci Al-Quran itu yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang mendapatkan kehancuran, kebinasaan karena berbuat zalim. Jadi kenapa keadilan itu neraca kebenaran? Secara hakiki adil itu adalah hak ya, dia adalah kebenaran. Hanya saja mungkin keadilan yang di mata manusia itu bersifat nisbi. Jadi pemikiran-pemikiran manusia itu bersifat relatif sekali keadilan itu. Tapi pada hakikatnya dia itu selalu berdampingan dengan kebenaran. Jadi kalau seseorang di sini melakukan kezaliman, dia akan merusak dirinya sendiri, bahkan bisa merusak sendi-sendi kehidupan. Jadi setiap orang yang berbuat zalim itu dia akan menuai sendiri akibatnya. Ini kan keyakinan kita, seperti dalam firman Allah di apa yang menceritakan umat-umat terdahulu, kezaliman itu akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim itu sendiri. Tidak usah menunggu di akhirat, di dunia juga Allah bisa tunjukkan
bahwasanya orang-orang zalim itu akan menuai sendiri apa yang dia dapatkan, apakah itu dari balasannya dari orang yang dizoliminya itu, atau Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Hanya saja kita bisa mengambil pelajaran dari situ, tapi bukan untuk menuding-nuding atau menuduh-nuduh ya, ketika sesuatu itu berbalik, ketika orang zalim itu mendapat kezaliman atau mendapat musibah atau mendapat apa saja ketidaknyamanan, ketidakenakan, itu apakah dari orang yang dizalimi atau dari orang lain. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita sendiri, jangan kita berbuat zalim pada orang lain, karena kita harus meyakini bahwa apa yang kita itu bisa aja balik kembali kepada diri kita. Kemudian wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Maksudnya, nah ini ketika kebencian, ketidaksukaan, permusuhan terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Nah, itu di sini diseru yajrimanakum itu yang permusuhan atau kebencian itu salah satu dari emosi yang bisa membawa orang untuk berlaku tidak adil. Apakah dia sebagai apa saja, apalagi sebagai penegak hukum ya, sebagai rakyat biasa juga, orang yang misalnya benci lalu mendorong-dorong dirinya untuk melakukan fitnah, melakukan framing yang tidak baik terhadap orang atau kaum yang dibencinya itu. Nggak boleh seperti itu. Nah, ini diperingatkan Allah, ini kebencian, sebab manusia itu kadang-kadang punya kebencian di dalam hatinya, kemudian dilakukannya dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya, ditampakkannya dia tidak berlaku adil terhadap orang tersebut karena kebenciannya. Lalu terjadilah membuat fitnah-fitnah atau membuat narasi-narasi begitu ya, sehingga membuat orang yang dibencinya itu jatuh dalam celaka gitu, jatuh dalam fitnahnya. Jadi tidak boleh berlaku aniaya seperti itu, apalagi kalau menjadi penegak hukum. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, akan ditimpalah orang yang dibencinya itu dalam suatu, misalnya dia tidak bersalah, tidak menjadi bersalah begitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan itu bukan hanya benci, emosi yang lain juga, cinta, marah dan lain sebagainya, itu harus kita netralkan diri kita ya. Apalagi sebagai pemimpin, penegak hukum, pembuat kebijakan, pembuat keputusan, jangan sampai itu terjadi. Sedangkan rakyat biasa saja tidak boleh. Ini ada kaitannya kayak antara yang memutus dan rakyat misalnya, dan orang individu itu ya. Sebab individu itu jadi dari sebuah masyarakat. Nah, sebuah masyarakat ini kalau ada satu yang membuat gaduh gitu, provokator, sehingga rakyat banyaknya terpengaruh kepada, misalnya ada suku, ada ras, ada beda agama, sehingga saling bermusuhan seperti itu, maka itu tentu saja bisa sehingga ketika sampai ke penguasa, beritanya seperti itu akan kacau balau. Nah, makanya kebencian itu membuat kamu berlaku zalim, bukan hanya menghancurkan individu, tetapi juga menghancurkan suatu bangsa, suatu negara. Kamu bisa melihat ya berita-berita di belahan dunia yang lain, terjadi perang, terjadi demo, terjadi kerusuhan itu karena berita-berita yang tidak tepat narasinya, sehingga terjadi kesalahpahaman satu sama lain dan terjadilah keributan, bahkan bisa mendunia itu ya. Nah, itulah yang terjadi. Makanya di firman Allah itu kan, kita kalau ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu, apabila datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, maka carilah, cek berita itu.
inja aku fasikun. Kalau orang kita kenal sebagai fasik itu kan kita sekarang berita-berita yang sampai kita karena sudah meluasnya komunikasi itu, kita anggap semuanya bohong loh. Kita semuanya bukan suatu kebenaran mutlak dan bukan suatu kesalahan mutlak. Jadi kita selidiki dulu. Jadi dianggap saja berita-berita apa di koran, di medsos, di TV itu sebagai orang yang kita cek dulu ya, fasik lah ya, nah gitu dulu. Jangan terlalu percaya pada berita-berita sehingga bisa mendatangkan kesalahpahaman kepada diri sendiri. Kalau kita memberitakannya lagi bisa menimbulkan kegaduhan. Ujung ayatnya wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah akan memberikan balasan kepada kalian berdasarkan ilmunya atas apa yang kalian kerjakan. Sungguh Allah mengetahui apa yang manusia kerjakan dari yang nampak dan yang tersembunyi dari Allah, dan Allah Maha tahu ukuran membalasnya itu. Jadi ini istilah kita orang yang adil itu dekat kepada takwa ya. Disuruh kita bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa itu artinya dia selalu berjalan di jalan yang lurus hanya karena Allah, maka Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan itu dari hati kita, dari lisan kita, dari perut. Allah Maha tahu, dan Allah akan membalas sesuatu yang sudah kamu kerjakan itu dengan balasan yang Allah sangat tahu balasannya itu seperti apa. Jadi ukurannya itu Allah Maha tahu, karena Allah Maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Penjelasan yang lain, kita harus meninggalkan perbuatan yang dimurkai Allah tadi ya. Salah satunya ya yang paling pokok itu adalah berbuat tidak adil. Nah, ibu ulangi lagi, berbuat tidak adil itu akan merusak diri sendiri atau bisa merusak orang lain. Akan dibalasan dari Allah, dia akan ditimpa kebinasaan. Paling tidak hatinya mengeras ya, kalau secara individu ya. Tapi lihat aja buntut-buntut orang yang ujung-ujungnya orang yang berlaku tidak adil itu. Kemudian, nah ayat yang ibu jelaskan tadi itu masih merupakan lanjutan dari ayat-ayat di surah sebelumnya gitu ya, terutama surah An-Nisa. Keadilan-keadilan di ayat-ayat An-Nisa itu ada juga yang berkaitan dengan keadilan dalam hal rumah tangga ya. Seorang suami harus berlaku adil, apalagi kalau dia punya istri lebih dari satu begitu. Jadi dia harus berlaku adil. Nah, di situ ya. Kemudian ada juga nanti dianukan tadi yang ibu jelaskan di surah An-Nisa itu tentang berlaku adil dalam perannya sebagai apapun di masyarakat ya. Harus dalam memutus suatu perkara, apapun perannya dia harus berlaku adil dan bijaksana secara umum. Jadi ayat di surah Al-Maidah ini memang ada kaitannya di ayat-ayat di surah An-Nisa. Yang perlu digarisbawahi pada ayat-ayat yang dikemukakan ya, nanti yang di surah An-Nisa juga ada redaksinya saja yang berbeda tapi maksudnya sama, adalah betapa pentingnya keadilan itu. Qawwamina lillahi, lurus itu, yang dari qawwamina lillahi itu ya, berbuat lurus adil, menegakkan gitu ya, supaya kita lebih dekat kepada takwa. Karena dalam agama Islam itu keadilan itu di atas semuanya, di atas segalanya. Ya, jadi kalau orang itu bagi penegak hukum atau pemutus perkara atau pemimpin, keadilan itu di atas segalanya. Bahkan ibu katakan di atas rasa kasih sayang. Ya, di atas rasa kasih sayang atau di atas rasa maaf. Jadi sebelum memaafkan itu lihat dulu. Ini untuk ini ditimbang sebagai pemutus perkara. Kalau kita tidak berlaku adil, tentu saja akan merusak sendi-sendi ya keadilan itu. Kita di tengah ada orang seperti ini, orang seperti itu, kita kasihan,
kita kasihan misalnya, padahal sudah merusak kerjaannya kepada menzalimi kepada yang satu ini. Lalu kita karena di atas keadilan ada kasih, misalnya menempatkan kasih sayang di atas keadilan, tentu saja nanti akan hukumannya ringan atau apa, sehingga tidak membawa keadilan kepada yang satu. Jadi kita harus seimbang, jangan terlalu tinggi daripada kesalahannya ketika memutus, jangan juga terlalu rendah daripada kesalahan yang dilakukannya ketika memutuskan itu harus antara kesalahan dan hukuman itu diusahakan dengan hati yang bersih supaya balasannya itu seimbang. Begitu bagi pemutus perkara, begitu ya, seperti itu. Jangan ada kasihan, rasa memaafkan atau apa gitu ya, sehingga membawa ketidakadilan. Dan tadi juga rasa benci juga tidak boleh. Emosi-emosi itu yang paling banget, kebencian dan pengasih kasih sayang yang berlebihan begitu ya, sehingga buat orang berlaku tidak adil. Nah itu ya, itu untuk penegak hukum, untuk para pemimpin, semuanya seperti itu. Nah kalau dari rakyat biasa begitu ya, Ibu ingin menjelaskan kondisinya begitu ya. Kalau kita ditimpa ketidakadilan atau kita mencari keadilan, kita nggak boleh main hakim sendiri. Jadi kita harus membawanya ke penegak hukum. Prosedur yang kita lakukan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuat sebaik-baiknya, di mana di dalam peraturan itu tentu saja dibikin oleh orang banyak, terutama mungkin legislatif yang sebagai wakil daripada rakyat gitu, dan juga pemerintah dan juga yudikatif membuat peraturan yang seadil-adilnya begitu. Nah ketika rakyat atau orang biasa itu ingin mendapatkan keadilan, dia harus mengikuti prosedur hukum itu yang berlaku. Nggak boleh main hakim sendiri, nggak boleh. Karena kalau main hakim sendiri itu tentu nanti tidak pas gitu ya, tidak pas hukumannya atau apa begitu. Nggak boleh melakukan sendiri itu ya, harus ada orang tengahnya. Nah kalau mungkin ukuran memaafkan secara tulus ikhlas, kalau seorang itu tidak diperlakukan adil atau seseorang itu dizalimi tadi, dia tidak mengutamakan memaafkan, maka itu perbuatan yang sangat mulia ya. Saat ikhlas karena Allah, maka itu kita meyakini perbuatan memaafkan itu adalah perbuatan yang sangat mulia dia lakukan. Jadi ya di atas tuntutan itu, misalnya dia lebih memaafkan, itu sangat lebih baik gitu ya. Dan dia menyerahkan mungkin apa yang jadi anunya tuh kepada Allah saja, bisa aja seperti itu ya. Tapi kalau ingin minta keadilan di dunia harus melalui prosedur hukum. Nah selanjutnya ayat-ayat yang lain yang di surah An-Nisa yang senada itu kamu bisa nanti pelajari juga ya, tapi isinya senada. Misalnya di surah ayat An-Nisa ayat 58 ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma yu'izukum bihi innallaha kana syami'an basira. Innallaha kana syami'an basira. Jadi di situ menghukum di antara manusia itu wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Jadi kita kalau memutus suatu perkara pada orang-orang ya, bainan nasi di antara manusia itu harus menghukumnya atau memutuskannya secara adil. Jadi ya di situ ada perintah berbuat adil. Kemudian ada yang di surah di An-Nisa 135 ya, An-Nisa 135 itu persis seperti
kalimat yang ada di mirip gitu redaksinya dengan Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakuna ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu wa tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Nah, di sini kan kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Kalimatnya sama. Jadi maksudnya sama begitu. Cuma di sini kita disuruh menjadi saksi yang benar begitu ya, yang adil sesuai dengan apa, tidak dilebihkan, tidak dikurangi atas diri kita sendiri, dua orang tua kita dan karib kerabat kita itu kan ada hubungan begitu. Ada hubungan yang membuat kita mungkin sayang atau yang lain-lain emosi. Nggak boleh. Jadi disuruh menyampaikan itu sesuai dengan apa yang terjadi dari suatu peristiwa kalau kamu menjadi saksi. Kemudian ada lagi yang di 108 ya. 108 itu yastakhfuna minan nasi. Auzubillahi minasyaitonir yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum. Idza yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ini yang 108 ini ialah mereka yang secara sembunyi-sembunyi begitu ya, di hadapan manusia tidak diketahui, tapi mereka bersekongkol di belakang layar seakan-akan manusia tidak tahu memang, tetapi Allahu mana nih minallah huwa wala yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Allah itu bersama mereka. Jadi kalau mereka ada kong-kalingkong di balik layar, Allah itu maha mengetahui. Jadi nggak boleh penegak hukum seperti itu merahasiakan itu, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah ya. Dan Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi nggak boleh. Jadi yakinkan ketika menjadi penegak hukum atau menjadi apa saja, jangan sampai melakukan perbuatan atau sesuatu yang curang seakan-akan manusia tidak tahu, tetapi memikirkan bahwa Allah juga tidak tahu. Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Ya, di sini ayat-ayat yang ini bisa kamu resapi, kamu pelajari, bahwasanya ayat-ayat ini mungkin sebagai bekal kamu ketika saat ini dan yang akan datang. Ketika kita berjadi apa saja harus jujur, harus menegakkan kebenaran, melakukan berbuat adil kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan mengerti apa yang Ibu jelaskan ini dan bermanfaat semuanya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.